Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami yuk dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih, semoga kisah ini bermanfaat. Wajib tahu, inilah 11 perbuatan yang terlarang di dalam sholat. Sholat dengan pahala sempurna merupakan dambaan setiap muslim, sebab dengan sifat sholat yang seperti itulah seseorang merasakan pengaruh yang luar biasa, yaitu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga sebagai muslim kita wajib mengetahui perkara-perkara yang dilarang dalam sholat, karena perbuatan ini bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholat seseorang, meski tidak membatalkannya. Agar sholat kita diterima Allah, maka sebaiknya kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam sholat. Berikut 11 perbuatan yang terlarang dalam sholat. 1. Mengarahkan pandangan ke atas. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hendaklah suatu kaum itu berhenti mengarahkan pandangannya ke arah langit ketika berdoa di dalam sholat atau pandangan mereka tidak akan kembali pada mereka. Hadis riwayat Muslim 229. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan larangan ini sangat keras. Bahkan para ulama telah sepakat ijma akan keharamannya. Syarah Sahih Muslim 271. 2. Menoleh tanpa keperluan. Menoleh apabila ada keperluan maka diperbolehkan, namun jika menolehnya tidak ada hajat maka ini dilarang, karena merupakan perampokan dari setan pada seseorang yang sedang sholat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, lantas beliau menjelaskan, itu merupakan bentuk pencurian yang dilakukan setan pada seseorang yang sedang sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari 751. 3. Membunyikan jari-jari tangan. Perbuatan ini sering kita jumpai pada seseorang yang sedang sholat, yakni menggerak-gerakkan jari jemari hingga mengeluarkan suara. Ini termasuk perbuatan sia-sia yang sepatutnya tidak dikerjakan seorang muslim ketika sholat. Apabila membunyikan jari-jari terlalu sering, maka haram hukumnya. Namun jika kadangkala saja, maka hal ini dibenci. Hal ini bersumber dari Syu'bah, mantan budak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, saya sholat di samping Ibnu Abbas, lalu aku menggerak-gerakkan jari-jariku sehingga membunyikan suara. Tatkala selesai sholat, ia langsung menegurku, engkau membunyikan jari-jarimu, padahal engkau sedang sholat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah 234 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa 99. 4. Menguap. Hal ini tidak boleh jika dilakukan terus-menerus, karena apabila kita menguap hendaknya menahannya dengan menutup mulut menggunakan tangan, tidak membiarkannya terbuka lebar sehingga setan dengan leluasa masuk ke dalam. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, menguap dalam sholat itu dari setan, maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah menahan semampunya. Hadis riwayat Al-Bukhari 3289 dan Muslim 2994. Tidak disyariatkan mengucapkan ta'awudz atau istighfar tatkala menguap karena tidak ada dalil yang memerintahkannya. Baik di dalam maupun di luar sholat, banyaknya orang yang melakukannya bukan merupakan dalil akan kebolehan atau kesunahannya. 5. Memejamkan mata. Hal ini apabila diniatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah maka terlarang. Ia masuk dalam bid'ah, namun apabila tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hal ini dibenci karena menyelisihi sunnah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, bukanlah termasuk petunjuk Nabi SAW memejamkan mata ketika sholat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Rasulullah SAW membentangkan tangannya ketika sholat gerhana karena ingin meraih setangkai anggur tatkala melihat surga. Demikian juga ketika beliau melihat neraka dan wanita pemilik kucing serta pemilik perisai yang berada di dalamnya. Begitu pula ketika beliau menahan hewan yang ingin berjalan di hadapannya. Lantas beliau Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa hadis yang menguatkan perkataannya, kemudian berkata, maka dari hadis-hadis ini dan selainnya dapat diambil faedah bahwasanya beliau SAW tidak memejamkan matanya ketika sholat. 6. Membentangkan lengan di atas lantai ketika sujud.
Karena sujud seperti ini laksana anjing ketika berbaring. Hal ini dilandasi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seimbangkanlah kalian ketika sujud dan janganlah kalian bentangkan kedua lenganmu seperti anjing. Hadis riwayat Al-Bukhari 823, Muslim 493. Dan sebagai orang muslim kita tidak diperbolehkan menyerupai perbuatan hewan. Oleh karena itu tidak selayaknya seseorang membentangkan lengan di atas lantai karena yang diperintahkan adalah mengangkat kedua siku. 7. Merapikan baju ketika sujud. Maksudnya mengumpulkan dan menahannya agar tidak terurai di lantai. Dan maksud dalam larangan ini merapikan ujung lengan baju atau celana. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang dan dilarang dari merapikan rambut serta pakaian ketika sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari 809, Muslim 490, dan ini adalah lafaz Muslim. 8. Duduk al-Iqya. Duduk Iqya adalah duduk dengan posisi pantat terletak di antara dua betis, yaitu dengan menempelkan pantat di tanah lalu mengangkat kedua betis serta meletakkan tangan di atas tanah. Sifat duduk semacam ini tidak diperbolehkan dalam sholat karena menyerupai duduknya setan dan anjing. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menyifati sholat Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari ukbatus syaitan. Hadis riwayat Muslim 498. Yang dimaksud ukbatus syaitan adalah Iqya. Sebagaimana penjelasan tadi, sifat duduk Iqya adalah dua macam. Yang pertama sebagaimana penjelasan tadi, dan itu tidak diperbolehkan dalam sholat. Dan yang kedua, meletakkan pantat di atas kedua tumit yang ditegakkan. Dan inilah yang disyariatkan ketika seseorang duduk di antara dua sujud, sebagaimana pembahasan yang telah lalu. 9. Sujud di atas suatu benda yang tinggi bagi orang yang sakit. Orang yang sakit apabila masih mampu sujud di atas lantai, maka ia wajib melakukannya. Namun bila ia tidak mampu, maka cukup berisyarat dengan kepala dan tidak wajib bagi meletakkan bantal atau semisalnya untuk sujud di atasnya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi salah seorang sahabat yang sedang sakit. Beliau menjumpai sedang sholat menghadap sepotong kayu yang ia gunakan untuk meletakkan dahinya. Lalu Rasulullah berisyarat agar ia membuang kayu dan mengambil bantalnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Jauhkan bantal tersebut darimu. Jika engkau mampu sujud di atas tanah, maka lakukanlah. Namun jika tidak, maka cukuplah menggunakan isyarat, dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari rukukmu." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir 270 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sholihah 323. 10. Membersihkan kerikil pada tempat sujud dan melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat. Banyak sekali yang melalaikan kita dalam sholat, termasuk dalam membersihkan kerikil pada tempat sujud serta perbuatan sia-sia lainnya. 11. Berbarengan atau mendahului imam ketika sholat berjamaah. Itulah 11 hal-hal yang dilarang dalam sholat untuk dilakukan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan sholat dengan mengikuti tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.